Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Hamka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Informasi dengan materi Data, Informasi, dan Sistem Informasi. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja. Yang pertama ada data. Pengertian data. Secara umum, data adalah bukti yang ditentukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis, data lebih berkaitan dengan pengumpulan empiris. Dengan demikian, data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka, simbol huruf, atau simbol gambar yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu dengan kondisi data lapangan. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Selain itu, menurut Webster No Word Dictionary, data adalah suatu yang diketahui dan dianggap. Apabila istilah fakta dan angka dalam definisi yang kedua digabungkan dengan definisi ketiga menurut Webster, maka kedua definisi tersebut dapat menghasilkan suatu pengertian baru sebagai berikut. Data adalah segala fakta dan angka yang diketahui atau yang dianggap. Pengertian baru ini tidak dimaksud untuk menggantikan definisi di atas, tetapi hanya sebagai usaha untuk menggali secara lebih mendalam pengertian data. Nah, manfaat data ada 4, yaitu 1. Dasar penyusunan rencana dan program. 2. Alat kontrol atau monitor terhadap pelaksanaan program. Yang ketiga, dasar penilaian atau evaluasi terhadap hasil akhir pelaksanaan program. Dan yang terakhir adalah 4. Pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan oleh pimpinan. Jenis-jenis data. 1. Aspek bentuk. Jika ditinjau dari bentuknya, maka data dapat digolongkan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, melainkan menggunakan kalimat-kalimat, foto-foto, rekaman suara, dan gambar. Namun data kualitatif dapat diubah menjadi kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, baik dinyatakan secara nominal maupun proporsional. Data kuantitatif adalah data yang secara substantif memiliki kuantitas atau bersifat kuantitatif. Nah, yang kedua, aspek sifat. Jika ditinjau dari sifatnya, maka data dapat digolongkan menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam lingkungan sendiri, sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar lingkungan sendiri. Nah, yang ketiga ada aspek sumber. Jika ditinjau dari sumbernya, maka data dapat digolongkan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objek yang akan didata, atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik dari orang atau lokasi tertentu tanpa melalui suatu perantara, misalnya orang atau media cetak elektronik. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, artinya sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Yang keempat, ada aspek waktu. Pengumpulan. Jika ditinjau dari waktu pengumpulannya, maka data dapat digolongkan menjadi 2, yaitu data tahunan atau cross section dan data berkala atau time series. Data tahunan atau cross section adalah data yang dapat dikumpulkan hanya pada waktu tertentu. Data ini hanya menggambarkan keadaan pada satu waktu. Data jenis ini pada umumnya digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian atau survei. Nah, data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu. Data jenis ini biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu keadaan atau kegiatan dari waktu ke waktu, sehingga data ini dapat disebut juga historical data. Nah, yang keenam ada aspek sebarannya. Jika ditinjau dari sebarannya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu data continuous dan data kategorikal. Data continuous adalah data yang masih tersebar, belum disusun secara berkelompok, sehingga data yang satu dengan data lainnya dapat dibedakan secara jelas menurut satuannya. Sedangkan data kategorikal adalah data tersebar yang sudah dikelompokkan.
Yang kedua, ada informasi dan sistem informasi. Pengertian informasi. Informasi adalah sekelompok data yang diolah dan pada akhirnya bisa memberikan informasi sehingga bermanfaat bagi semua orang. Definisi secara umum, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimaannya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi, dan sebagainya. Informasi yang berkembang di masyarakat meliputi kegiatan politik, pemerintahan, kegiatan sosial, dunia usaha, militer, penelitian, mengajar, tenaga lapangan, pelajar, dan mahasiswa. Sementara itu, bahwa ketika informasi dikaitkan dengan komunikasi yang menggunakan bahasa manusia, apa yang kita dengar dan pakai sehari-hari belum cukup akurat untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dimaksud informasi. Setidaknya ada dua kemungkinan pengertian informasi, yaitu 1. Sebagai pesan dalam bentuk rangkaian simbol-simbol secara apa adanya, sebagai sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan dapat saling dipertukarkan. Yang kedua, sebagai makna yang terkandung di dalam keseluruhan medium yang digunakan dan yang dapat diartikan secara berbeda antara si pengirim dan si penerima. Lalu, informasi yang berkembang itu dalam lingkup sistem informasi memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Benar atau salah. Ini dapat berhubungan dengan realitas atau tidak. Bila penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya sama seperti yang benar. 2. Baru. Informasi sama sekali baru dan segar bagi penerimanya. Dan yang ketiga, tambahan. Informasi dapat memperbarui atau memberikan tambahan baru pada informasi yang telah ada. Yang keempat, korektif. Informasi dapat menjadi suatu koreksi atas informasi salah satu palsu sebelumnya. Dan yang kelima, penegas informasi dapat mempertegaskan informasi yang telah ada. Ini masih berguna karena meningkatkan persepsi penerimanya atas kebenaran informasi tersebut. Macam-macam media informasi. 1. Televisi. Media informasi berupa perangkat keras yang menayangkan informasi. Yang kedua, surat kabar. Media massa yang menyebarkan informasi melalui tulisan. Yang ketiga, handphone. Perangkat keras yang terhubung melalui internet. Yang keempat, brosur. Salah satu media massa yang menyebarkan informasi maupun iklan melalui tulisan. Yang kelima, ada radio. Perangkat media informasi yang mengeluarkan suara tanpa visualisasi. Dan yang keenam, ada laptop atau personal komputer. Perangkat keras yang dapat mengeluarkan suara dan visualisasi informasi. Demikian presentasi saya mengenai data, informasi, dan sistem informasi. Lebih dan kurangnya